Bon, Nah, sudah. sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Masudi. Pak Zainal Anwar, Injih. pakai RPP berapa Pak Zainal Anwar? RPP 1, Bapak. RPP 1, ya. Injih. RPP 1 nanti metodenya pakai apa Pak? Metode atau pendekatan atau teknik pembelajarannya? Dengan PBL, Bapak. Problem Based PBL. Learning. Terus apa lagi? Itu Dengan aja. diskusi, demonstrasi. Diskusi, demonstrasi. Injih. Udah itu aja. Ya. Berarti PBL, diskusi, demonstrasi ya untuk RPP 1, J. Injih. Baik. Bisa Bapak ceritakan atau sampaikan cara Bapak mengajar dengan menggunakan metode itu dari awal sampai akhir, Pak? Injih. Ya. Terima kasih Bapak Nurwanto yang sudah memberikan waktu untuk menyampaikan tentang metode yang kami gunakan, yaitu metode PBL, metode Problem Based Learning, yaitu yang melibatkan anak dengan suatu permasalahan. Langsung aja Pak, langkah-langkah Bapak mengajar dari awal sampai akhir. Dalam metode PBL itu dalam perencanaan Bapak, perencanaan, terus apa itu, mengamati siswa. Nah, mulai dari salam sampai penutup sampai akhir, Pak. Gimana Pak cara ngajarnya? Cara ngajarnya. Dimulai dari salam sampai penutup, bagaimana mengajarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi. Marilah pada kesempatan pagi ini kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Anak-anakku, alhamdulillah kita sudah berdoa dan semoga dengan berdoa kita diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku, pada kesempatan pagi ini Bapak akan mengabsen kehadiran anak-anak, yaitu apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semua hadir anak-anak dan semua sehat ya anak-anak. Ini pada kesempatan ini sebelum kita masuk pada pembelajaran materi sholat jamak, yaitu tentang ketentuan sholat jamak, kemarin kita sudah mempelajari tentang yaitu sholat Jumat ya anak-anak. Nah ini kita lanjutkan pada materi pagi ini membahas tentang ketentuan sholat jamak. Sholat jamak itu apa anak-anak? Sholat jamak yaitu sholat yang dikumpulkan. Sholat yang dikumpulkan. Itu pengertian secara bahasa. Secara bahasa pengertiannya itu, untuk secara pengertian secara istilah, sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat fardu yang dikerjakan boleh di Jelasannya selesai Pak, langsung yang berikutnya. Untuk yang apa Bapak? Penjelasan materinya cukup segitu aja, dilanjutkan yang lainnya langkah berikutnya. Ini anak-anak kita melakukan diskusi, yaitu diskusinya tentang bagaimana tata cara melaksanakan sholat jamak takdim duhur dengan asar anak-anak. Anak-anak sudah tahu, sudah bisa, yuk mari kita berdiskusi bersama-sama dengan kelompok kalian. Ini sudah saya bagi dari kelompoknya. Nanti salah satu kelompok Bapak minta untuk mewakili maju ya anak-anak untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan dan diskusi kalian. Itu. Setelah itu anak-anak mari kita simak bersama-sama dari apa yang disampaikan oleh teman kalian yang maju mempresentasikan hasil diskusinya. Dan nanti saya akan memberikan penguat terhadap materi yang sudah kalian diskusikan dan amati tersebut. Mari kita nanti disimpulkan bersama-sama anak-anak, dan kemudian pada kesempatan ini kita akhiri. Sebelum kita akhiri, anak-anak saya harap tetap semangat. Karena apa? Dalam pembelajaran itu tidak ada kata untuk
berhenti ataupun tidak mau belajar. Semua harus semangat belajar, dan terutama ini adalah sholat. Sholat itu lebih penting daripada yang lainnya dan lebih utama. Anak-anak, demikian dari Bapak, cukup sekian. Apabila ada yang salah, mohon Bapak dimaafkan, dan kita jumpa lagi pada materi berikutnya tentang materi ketentuan sholat khosor, jamak khosor. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Zainal. Oke, Bapak. Halo Pak Zainal, ada diskusi ya? Oke. Tadi ada diberi contoh pertanyaannya atau materi diskusinya. Contoh pertanyaan diskusi, Bapak. Ya, Bagaimana cara melaksanakan sholat jamak duhur, jamak takdim duhur dengan asar? jamak Pak ya. Ya. Kemudian atau media acara apa yang dipakai Pak? Gimana Bapak medianya? Lewat PTT, Ya, Bapak. media ajarnya apa saja? PTT, PPT, terus LKPD, LKPD, terus sama dengan apa itu Pak? Penilaian evaluasi, ya evaluasi. ya evaluasi pengetahuan, sikap dan keterampilan, Bapak. Ya. Selain PPT apa lagi Pak yang dipakai untuk ngajar? Pakai link, Pak. Link apa? Link YouTube. Link YouTube. Ya, untuk di RPP itu dalam tata Nanti cara. gimana pemakaian link YouTube-nya gimana di kelas, Pak? Untuk di Coba kelas, ceritakan. ya anak-anak dipersilahkan untuk mengakses link tersebut agar dapat menyimak dan memahami tata cara sholat jamak takdim, Bapak. Caranya siswa membuka gimana, Pak? Caranya anak-anak kita suruh mengamati lewat link tersebut. Nah ya, linknya bukanya anak-anak bagaimana? Itu untuk Pak, mohon maaf, untuk pembelajaran karena di sekolah tidak boleh membawa HP. Nah itu suatu saat kita mengadakan di labnya, Pak. Nanti tiap hari pakai di lab terus, berarti? Gimana Bapak? Setiap hari di lab terus? Tidak Bapak, cuma tidak setiap hari ketika ada. Nah nanti yang RPP 1 ini pakai lab atau pakai apa? Untuk RPP 1 di lab atau di mana nanti ngajarnya? Pakai PTT Bapak. Enggak pakai video? Enggak, betul. Nah, enggak pakai itu berarti ya? Mengamati PTT Bapak. PPT aja ya? Iya. Ya, baik, PPT aja. Kemudian ice breaking-nya gimana Pak? Nanti Pak, seperti apa kira-kira? Gimana Bapak? Ice breaking-nya gimana? Ice breaking-nya bisa kasih contoh? Ya, ice breaking-nya anak-anak untuk biar konsentrasi kita tetap terjaga. Mari kita lihat Pak Guru. Ya, tirukan Pak Guru ya. Konsentrasi. Ayo dimulai. Ayo mulai. Konsentrasi. Cuma gitu, Bapak. Terus ada lagi yang lain, Mbak? Ice breaking-nya, Bapak. Ada lagi yang lain? Tidak ada, Bapak. Ya. Bapak udah ngajar berapa tahun, Pak Zainal? Ya baru, Pak. Baru kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun
tiap hari bilang konsentrasi itu anak siswanya udah bosan ya Pak. 15 tahun siswanya nanti tiru-tiru di rumah. Ayo Bapak konsentrasi gitu nah. Nanti cari yang lain Pak ya, masa Ya, siap 15 tahun cuma Bapak. satu karyanya konsentrasi. Nggih. Baik. Ini Pak, kalau ada siswa yang ngantuk atau apa, gimana cara memotivasinya Pak? Ya. Ya, kita tanya karena sebabnya apa dan kemudian kita apa ya terangkan untuk apa itu agar anak itu tidak mengulangi dari penyebabnya itu. Misalnya anak itu begadang Bapak itu, terus Ya. kemudian kita suruh anak itu untuk cuci muka, udah gitu Bapak. Ya, kalau misalnya itu apa namanya yang ribut itu satu kelas, gimana cara mengatasinya Pak? Yang ribut satu kelas Bapak. Ya, kalau untuk yang ribut satu kelas, kita mohon maaf ya Bapak, kita mengambil dari salah satu anak untuk maju ke depan agar apa itu bisa apa itu menemani Bapak untuk apa itu dalam pembelajaran itu, dan nanti kemudian anak itu terus bisa terkondisikan baru kita kita apa itu kita ajak kembali lagi bersama-sama dalam pembelajaran, mengamati dan pembahasan tersebut. Diminta maju berapa menit itu Pak di depan Pak? Ya enggak lama Pak, 3 sampai 5 menit lah. Kakinya diangkat satu gitu Pak ya? Enggak. Anaknya aja Pak kita suruh. Apa diangkat? Enggak Apa kakinya. diangkat dua-duanya Cuma anak saya kakinya suruh Pak? maju, suruh mendampingi saya, kita mempelajari bareng lebih dekat gitu. Oh gitu. Oh gitu. Enggak diminta angkat kaki dua-duanya ya? Tidak. Cuma suruh memperhatikan lebih dekat Bapak. Saya ajak untuk memperhatikan lebih dekat agar lebih terfokus. Gitu. Selain tadi anak-anak yang lain bisa mengikuti. Selain ditanya sebabnya tadi, kemudian diminta ke depan, ada lagi cara yang lain, Pak? Caranya apa ya, Pak? Yang kemarin itu. Ya, kita tegur, Bapak, dengan ya tegur. Cara tegur gimana, dengan Pak? Caranya, Pak? Ya itu tadi kayak model ice breaking tadi, Bapak, atau dengan apa itu? Dengan kita kasih humor gitu. Contoh humornya. Humornya 15 tahun loh Pak, masa nggak ada humornya? Humornya. Gimana contoh humornya? Cara humornya ya sesuai kondisi itu Pak. Nah contoh satunya. Contohnya salah ya. satunya. Anak rumahnya mana? Itu. Terus habis itu apa itu sama ini kan ada. Terus nanti baru kita apa itu kita mohon maaf kita kadang kita plesetkan gitu sedikit gitu. Masih ingat contoh plesetannya? Gimana Bapak? Masih ingat contoh plesetannya Pak? Lupa Pak. Kalau gini. Lupa ya. Baik. Bapak selain sering buka PPT, apalagi sering buka PPT YouTube, apalagi Pak? Yang lain Pak? Gimana Bapak? Selain membuka PPT YouTube, apalagi yang sering dilakukan Pak? Bisa Cuma pakai itu Google Bapak. Form, Pak? Ya paling mengamati, diajak pembelajaran di luar itu. Bapak bisa pakai Google Form? Google Form ya kemarin, tapi lupa itu Pak caranya. Lupa ya? Ya. Si Form lupa. Ya. Pernah ingat Kahoot, Pak? Gimana? Pernah ingat Kahoot begitu? Kabut. Kahoot.
Nah, berarti ya sudah, berarti jenengan belum pernah pakai media Google Form. online yang lain selain YouTube dan PPT ya. Ya. Nah, baik. Baik, terima kasih Pak Zainal. Ini Nggih. Pak Zainal sudah 15 tahun, tolong ini Pak ya, kreativitasnya agak dinaikkan Pak ya, Nggih, kreativitas Bapak. komunikasi dengan siswa, Nggih. ice breaking-nya, Nggih. kemudian apa tadi teknologinya bisa belajar lagi Pak ya. Nggih. Nanti ada namanya Kahoot macam-macam gitu Pak ya. Nggih, Ini monggo Bapak. berikutnya langsung dengan Pak Kiai Dr. Wahidin, monggo Pak. Terima kasih Pak Nurwanto PhD, Pak Zainal Anwar. Nggih, Bapak. Pak, sebelum jenengan melakukan pembelajaran atau menentukan materi yang akan diajar, biasanya apa yang Pak Zainal lakukan, Pak? Itu menentukan materi, Bapak. Menentukan materi. Dia dalam ketika kita menggunakan PBL, kita menentukan permasalahannya dulu, Bapak, terhadap siswa. Nah, terus kemudian permasalahan, kita baru merencanakan apa itu dalam RPP ataupun program pelaksana rencana pembelajaran, dan apa itu mengamati siswa dalam pembelajaran itu. Kemudian kita mengevaluasi dan memberikan penilaian, Bapak. Oke. Tahap ketika mulai menentukan tema atau materi itu, Bapak melihat keterkaitan antara kompetensi dasar dan KI, KD, tujuan enggak, Pak? Gimana, Bapak? Ketika Bapak mulai menentukan menentukan materinya, Ya. kan Bapak akan melihat KD dan indikator itu, sama tujuan. Disinkronkan enggak itu, Pak? Iya, Bapak. Sinkronkan ya. Tujuan yang Pak Zainal ada berapa, Pak? Tujuan yang ditampilkan di RPP ini? Ada 5, Bapak. Ada 5. Kalau di KD-nya ada berapa? Di KD-nya itu ada KD-nya ada 2, indikatornya ada 4, Bapak. KD-nya ada 2, indikator ada 4. Oke. Itu harus sinkron, Pak ya, semuanya, Pak ya. Iya, Pak, insya Allah. Ini karena yang saya tahu, yang saya lihat ini di KD 47 titik ini mengkomunikasikan hasil analisis tentang sholat jamak. Ini benar Bapak melakukan demonstrasi. Yang demonstrasi siapa? Siswa atau jenengan nih, Pak? Nanti besok untuk demonstrasinya anak, Bapak. Demonstrasi. Oke. Sampai ketika Bapak melakukan penentuan tujuan pembelajaran, itu kan harus terkonfirmasi melalui ABCD itu, Pak. Audien hingga degree. Bisa dijelaskan itu, Pak? Ya. Audien itu dari siswanya, Bapak. Behavioris itu tentang indikatornya, Bapak. Anak dapat mempraktekkan dari materi tersebut. Untuk C-nya kondisional itu kondisi dalam pembelajaran, Bapak. Degree-nya itu, contohnya yang C kondisionalnya seperti apa? Kondisionalnya anak itu dapat mengikuti kegiatan pembelajaran yang apa itu kondusif, Bapak. Oke, ini saya tertarik dengan yang tujuan pembelajaran yang nomor 5, Pak. Setelah melihat slide tayangan PowerPoint, peserta didik dapat mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan sholat jamak dengan benar.
Ini PowerPoint-nya isinya apa? Makanya saya nggak menemukan PowerPoint-nya itu, Pak. Baru materi sama Bapak, tata cara sholat. Di itu Pak, PowerPoint-nya itu di yang upload di satunya, di bawahnya RPP, tapi nggak jadi satu itu. Kalau PowerPoint-nya isinya materi, terus yang kelima itu poinnya itu tentang tata cara sholat jamak takdim, Bapak. Iya. Untuk PowerPoint-nya yang ini tayangan itu Bapak kan hanya PPT gunakan. Apakah PPT apa tiba-tiba di situ kan muncul nomor 5 medianya nggak jelas, apakah pakai video, apakah pakai gambar saja atau pakai seperti apa. Di poin F itu silakan Bapak lengkapi lagi. Jangan hanya ada alat dan bahan, tapi medianya juga tampilkan. Ketika mau PowerPoint, ya PowerPoint apakah ada media lain enggak itu. Itu Pak ya. Jadi Bapak siap. Kemudian yang berikutnya Pak, kaitannya dengan langkah-langkah tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur ketika PBL, ya harus langkah-langkah PBL diterapkan dengan baik. Ini Pak, terakhir dari saya kaitannya dengan aspek yang pembelajaran profesional itu Pak. Soal yang Bapak tulis ini arahnya kemana Pak? Arahnya untuk mengetahui kemampuan siswa Pak. Mengetahui kemampuan siswa di bidang apa? Aspek apa? Aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan, oke. Bapak juga kayaknya nanti soal yang bagian aspek sikap, aspek spiritual itu perlu dikonkretkan. Ya Pak ya. Iya Bapak. Ini di aspek sikap, sikap spiritual juga campur indikat aspek yang sama, kerjasama, disiplin tanggung jawab itu. Yang mana yang akan digunakan untuk aspek spiritual, mana yang akan digunakan untuk aspek sosial itu. Biar campur-campur Pak. Iya Bapak. Itu aja Pak Zainul Anwar. Kemudian berikutnya coba kita Pak Zainul Anwar untuk baca Al-Quran ini Pak. Saya share aja ini biar nggak usah nyari-nyari. Kelihatan Pak ya? Kelihatan Bapak. Ayat 4 dan 5 coba silakan baca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Wa'tuni bi kitabim min qabli hadza au asaratin min ilmin in kuntum shadiqin. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Oke, bacanya sudah bagus Pak Zainal Anwar, tapi matnya nanti tolong diperhatikan lagi Pak ya. Iya Bapak. Aruni, terus yang tadi mana tadi? Malayas tajibulahu, yaitu nanti perhatikan. Iya Bapak. Ini Pak coba diuraikan Pak, satu ayat yang ke berapa ini? Ayat yang keempat ini. Ya kul sampai ini ada bacaan apa aja tajwidnya Pak? Qul ara'aitum matobi Pak. Mim sukun bertemu mim apa Pak? Mim sukun itu Pak. Mim sukun bertemu mim itu Oke. Terus ini tad'u ada bacaan apa aja Pak? Tad'uni
matobi Pak. Matobi dal ini tadu. Bacaan apa ini? Sukun ketemu domah. Dal sukun Pak, sukun. Tadu. Idgham Pak. Kol-kolah toh Pak. Pak. Idgham piye? Min dunillahi. Iya. Ada bacaan apa aja ini Pak? Min dunillahi. Min dengong Eva Pak. Nah Eva, nggih. Terus du bacaan apa Pak? Pun Pak, pun. Sini iki Pak. Satu lagi Pak. Ini dibaca Pak. Semuanya nomor 1 sampai yang huruf-huruf itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. A'jamiyyu wa arabiyyu am lahum syirkun fis samawati u'tuni bi kitab fa ana awwalul abidin lakinnahu wallahu rabbi alif lam mim alif lam mim alif lam mim shad alif lam ra alif lam mim ra kaf ha ya ain shad toha to sin mim to sin yasin shad ha mim ain sin qaf nun. Oke, bacanya sudah bagus Pak. Saya kalah itu. Yang berikutnya Pak, cuma Pak itu nanti ya nama-nama tajwidnya mungkin diingat-ingat lagi nanti kalau ada murid yang tanya atau guru yang lain bukan guru fikih yang tanya guru umum Pak ini bacaan apa? Itu kalau nggak bisa jawab kan piye rasanya gitu Pak. Iya Pak. PR-nya nanti saat PPL tak tagih pokoknya. Nah, untuk nama-nama tajwidnya itu. Sama ini Pak, coba ditulis saja Pak. Tulis alhamdulillahirabbil alamin Pak. Pakai bolpen atau pakai spidol lah yang jelas. Nah, jangan tulis dhisik dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada. Bentar Bapak. Nggak usah kasih harakat dah Pak.
Coba tunjukkan Pak ya. Nah, fokus lagi. Alhamdulillah. Oh, bagus tulisannya bagus sekali Pak. Hotnya jelas gitu lah. Nah, saya Pak cukup Pak cukup. Mohon Pak Nur cukup untuk Pak Zainal Anwar. Terima kasih Pak Wahidin. Pak Zainal, terima Iya, kasih Pak. Sudah presentasi hari ini. Iya. Kita ada beberapa catatan yang perlu jenengan perhatikan. Siapa, Pak? Untuk PPL dan untuk berikutnya mengajar Iya, berikutnya Bapak. masih harus banyak berkreasi lagi Bapak Iya, Bapak. Terima kasih Pak Zainal, semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Saya Ya, tutup rekodnya ya Bapak. Ya, bisa meninggalkan ruangan. Iya, terima kasih Bapak.